Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita berbeda Kak Tirsa. Iya, rame banget ya. Rame banget nih. Ini loh sampai rambutnya ini keganggu sekali nih. Tapi kan biar adik-adik di rumah senang, Iya. untuk bersemangat memuji Tuhan. Benar. Ya, meskipun kita ini keriting, kita hitam, kita putih, kita giginya. Tapi semuanya adalah ciptaan Tuhan. Benar? Benar. Nah, kalau begitu anak Tuhan yang manis itu bagaimana? Harus berbakti kepada Tuhan. Iya. Betul kan? Harus memuji Tuhan. Betul sekali yuk anak-anak yang manis. Kalian sudah siap semua untuk memuji Tuhan? Siap dong harus. Sudah siap. Oke, kalau begitu apa yang kita lakukan Kak Tirsa? Sebelum mulai ibadah kita doa dulu dong. Baik, oke kalau begitu Adik-adik yang di rumah yang akan doa untuk kita. yuk lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah Rocky. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wah, mereka sudah siap memuji Tuhan. Kita Iya. anak Tuhan zaman sekarang harus berbeda. Nggak Benar. boleh suka. Serupa dengan dunia. Betul, nggak boleh juga berkelahi, nggak boleh. Tapi Nggak kita boleh harus, bohong. betul, kita harus jadi berkat ya. Iya. Kita harus berbeda, oke? Benar. Kalau begitu ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini yuk. Aku anak Tuhan zaman sekarang, nggak mau serupa dengan dunia ini. Yeay, ayo tepuk tangan semuanya. Ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Kak Desa, tunggu dulu. Kita lihat tuh mereka di rumah tuh kayaknya cuman heran-heran lihat-lihat kita. Ayo tunjukkan kalian berbeda. Nyanyi pujian ini bukan cuma sekedar nyanyi, tapi jadikan ini deklarasi ya. Iya. Kita anak Tuhan gak boleh sama dengan dunia, harus berbeda. Ya. Oke, jadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang baik. Yuk nyanyi pujian ini ya, biar setan semuanya takut semuanya ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Apa? Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Siap, katakan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, tanganku, ye, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, Mulutku. hatiku bernyanyi bagi Dia. Katakan lagi ya sama-sama. Yo, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi milik. Coba ulang lagi, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Apa? Asik, asik, tanganku, ye, kakiku memuji Tuhan. Lompat semua. Mulutku, ye, hatiku bernyanyi bagi Dia.
sudah dibilang anak-anak Tuhan, berarti mereka harus cinta rumah Tuhan. Iya, betul. Cinta siapa lagi? Cinta teman-teman? Cinta Sesama. teman-teman, cinta Yesus Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Iya. Itu anak Tuhan yang baik. Yuk nyanyikan pujian ini yuk sama-sama. Kan masih ingat kan? Iya. Ayo kita nyanyikan pujian ini bahwa aku anak-anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan. Yeay. Bergerak semua ya, berdiri semuanya. Aku anak-anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan. Aku anak-anak Tuhan yang juga dicinta Tuhan. Ku berjanji pada Tuhan, ngapain? Membaca firman tiap hari, amin. Rajin dan setia berdoa agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta sesama. Kalian semua bagaimana? Sudah benar-benar cinta Tuhan? Suka baca firman Tuhan? Rajin berdoa? Rajin berdoa? Pasti mereka sudah semua lakukan. Iya. Berarti mereka anak Tuhan yang baik, Betul. anak Tuhan yang taat. Anak Tuhan yang taat, yuk nyanyikan puji satu kali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Deklarasikan semuanya, aku anak Tuhan, cinta semuanya. Amin. Aku anak-anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan. Amin. Aku anak-anak Tuhan yang juga dicinta Tuhan. Ku berjanji pada Tuhan, membaca firman tiap hari, rajin dan setia berdoa agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta ku berjanji pada Tuhan, membaca firman tiap hari, rajin dan setia berdoa agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta sesama. Yeay. Wow, luar biasa Adik-adik Rocky hari ini ya. Iya, Sangat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. betul. Anak-anak yang diberkati sama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Diisi dengan firman Tuhan, dibekali firman Tuhan. Siapkan hati kalian, buka hati kalian yang terbaik. Biarlah firman itu masuk dan tinggal dalam hidup kalian semuanya. Yuk, tetap berdiri, tetap kita berkata sama Tuhan. Mari berfirman buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Anak Tuhan yang sekali lagi Roh Kudus yang manis, dengan katakan sungguh-sungguh, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama kakak Ronald. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk paham akan firman-Mu. Dan mampukan juga kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini temanya adalah anak yang baik hati. Sekali lagi kakak ulangi, anak yang baik hati. Nah, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ini dia. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 21. Nah, kalian pasti tahu ya bicara kejahatan. Coba di sekitarmu amati kejahatan apa yang sering kamu temukan ya. Coba di sekitarmu, mungkin di lingkunganmu, mungkin di keluargamu, atau mungkin di sekolahmu. Kejahatan apa yang pernah kamu lihat? Atau jangan-jangan kamu adalah pelaku. Wah, jangan sampai ya anak Rocky tidak boleh jadi pelaku. Kalau korban, ya sebentar kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kamu temukan di sekitarmu? Apakah ini bully? Apakah kamu pernah mendapatkan bully dari temanmu mungkin? Atau kamu menyaksikan orang sedang dibully? Ayo pikir-pikir dulu. Lalu berikutnya, apakah kamu pernah melihat orang mencuri? Mengambil barang orang lain, baik itu mainan maupun uang atau apa saja, itu mencuri. Karena itu bukan milikmu. Apakah kamu pernah melihatnya? Lalu berikutnya. Nah, ini yang biasa terjadi di sekolah ya. Yaitu mencontek. Ayo, siapa yang sering mencontek? Angkat tangan. Oh, tidak ada yang mengaku ya. Mencontek itu juga kejahatan sebenarnya. Kalau menurut kakak, mencontek itu menunjukkan ketidakmampuan dan merusak karakter, dan itu akan terbawa-bawa nanti kamu sampai besar. Ya, jadi jangan mencontek. Kalau ada ulangan, ya kamu kerjakan sendiri, tapi sebelumnya belajar ya.
Lalu berikutnya, nah ini yang paling sadis nih, yaitu berkelahi. Mungkin gara-gara rebutan mainan atau apa. Yang intinya berkelahi itu kejahatan. Gak boleh kamu menyakiti temanmu, kakakmu, adikmu, ayo ngaku. Evaluasi diri ya. Kalau pernah berkelahi hanya gara-gara sepele. Ya, mungkin gara-gara makanan atau coklat barangkali ya. Itu tidak boleh ya. Dan berikutnya. Nah, ini kejahatan berikutnya yang sering terjadi dalam kehidupanmu ya. Atau kehidupan teman-temanmu, yaitu bohong. Apa kata firman Tuhan tentang bohong? Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apa adanya, gak usah bohong. Ya, ayo siapa yang pernah dimarahi papa mama karena bohong? Ayo jujur. Gak boleh ya. Jujur aja, jujur itu indah. Kalau kamu berbohong dan tidak bertobat, terus berbohong, itu akan menjadi kesukaan. Kalau sudah menjadi kesukaan, susah sekali berubah. Ya, kita harus jauhi semua kejahatan. Kan mau jadi anak yang baik. Kalau kejahatan kita tidak jauhi, kita lakukan, gimana mau jadi anak yang baik? Bagaimana reaksimu? Apa yang kamu lakukan saat kamu melihat temanmu, kakakmu, adikmu mungkin melakukan kejahatan ini? Ayo, apakah kamu kaget? Apakah kamu diam saja? Apakah kamu marah? Apakah kamu membalasnya? Atau kamu cuek? Atau yang lebih baik adalah menasehati? Nah, pilihan ada dalam dirimu ya. Nah, kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang baik hati. Ayo, siapa tahu ceritanya? Yusuf ini dijahati oleh kakak-kakaknya. Ingat ya? Bahkan saking dijahatinya dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan dijual. Yang akhirnya dia jadi budak di Mesir. Wow, kasihan sekali ya. Tetapi waktu dia dipakai Tuhan menjadi Perdana Menteri orang hebat di Mesir. Ketemu sama kakak-kakaknya waktu kelaparan melanda dunia. Dia tidak balas. Dia tidak balas adik-adik. Justru dia bisa mengampuni kakak-kakaknya. Dan bahkan menarik keluarganya termasuk orang tuanya untuk tinggal di Mesir. Dan mendapatkan tanah yang melimpah ruah hasil tanahnya. Yaitu Goshen. Wah, hebat sekali ya. Itu kalau anak baik. Lalu berikutnya. Daud. Wow, kamu pasti pernah dengar cerita ini. Daud luar biasa. Sudah dipersiapkan Tuhan dari kecil untuk menjadi raja. Ya, diurapi. Dan sampai dia menjadi raja. Sebelum dia jadi raja, dia menjadi tentara perang. Dan sering memenangkan peperangan. Yang diutus oleh Saul. Tetapi Saul iri hati. Dan Saul ingin menyakiti dia. Bahkan sampai ingin membunuh Daud. Gara-gara Daud itu punya nama sudah terkenal. Sudah mulai dipuji-puji orang. Bangsa-bangsa Israel sudah mulai melirik dia. Akhirnya Raja Saul iri hati. Bahkan mau membunuh Daud. Apa yang terjadi? Daud tidak membalasnya. Bahkan dia sudah jadi raja pun dia tidak membalasnya. Itulah anak baik. Anak baik itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti ayat tadi. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani. Atau mungkin kalian punya tokoh yang lain. Silakan. Mungkin mau meneladani Daniel. Atau mungkin Sadak, Mesak, dan Abednego. Wow, anak yang berhikmat dan baik hati. Ya, silakan. Yang penting kamu menjadi anak baik. Dan jangan ikut serta dalam kejahatan. Nah,
sekarang kita akan lihat dan simpulkan. Anak yang baik hati itu seperti apa? Ini secara praktis, tolong perhatikan baik-baik. Jangan lewatkan ya. Yang pertama, ini dia, murah senyum. Coba lihat ya, murah senyum. Ya, kalau kamu selalu cemberut, itu bahaya itu. Kemungkinan besar hatinya sedang bermasalah. Jadi anak yang baik hati pasti yang pertama dia murah senyum. Ya, senyum. Walaupun giginya dikit ompong, senyum, nggak apa-apa ya. Karena kalau anak senyum pasti manis. Oke, yang kedua, berkata positif. Nah, ini dia. Selalu berkata positif, bukan kebun binatang yang keluar. Ayo, siapa yang keluarkan kebun binatang kalau ngomong sama orang lain? Sama temannya, nggak boleh. Kalau diberi sesuatu oleh orang, katakan terima kasih. Kalau masuk ke tempat orang, katakan permisi. Kalau melakukan kesalahan, katakan maaf. Itu dia berkata positif. Nah, kalau kamu bisa berkata-kata firman, itu bagus. Ya. 3, suka menolong. Ya, suka menolong. 4, bersedia memberi. Jangan pelit. 5, mau mengampuni seperti Yusuf tadi ya. 6, tidak mudah marah. Ayo, yang suka marah bertobat. 7, tidak pendendam. Nah, itulah 7 ciri-ciri anak yang baik hati. Kakak percaya kamu pasti bisa. Dan kakak rindu kalian sukses menjadi anak yang baik. Kalau kalian berhasil menjadi anak yang baik, kamu mau jadi apapun kelak, mau jadi polisi, dokter, pasti menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Kakak doakan kalian ya. Ya, kakak minta kalian angkat tangan, kakak doain kalian. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang kebaikan hati. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan. Biarlah mereka mempunyai kebaikan hati dan Tuhan persiapkan menjadi orang hebat seperti Yusuf, seperti Daud. Dan anak-anak ini akan menjadi pemimpin masa depan yang memajukan Indonesia. Berkati juga kedua orang tua mereka, berkati guru-guru mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati ya. Oke, adik-adik semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan. Jadi kita diajak hari ini untuk menjadi anak Tuhan yang manis, yang hebat, yang luar biasa. Yang cinta Tuhan. Betul sekali, dan yang pasti jangan pernah meninggalkan jam ibadah. Betul. Betul, kita harus bersekutu sama Tuhan terus ya. Nah, kalau begitu sekarang saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Gimana caranya Kak Tirsa? Bisa dititip ke papa mamanya. Nanti dibawain ke gereja atau bisa ditransfer. Oke, ya betul begitu ya. Jadi kalian beri yang terbaik sama Tuhan. Oke, kalau begitu kita akan berdoa buat persembahan dan juga kita akan berdoa buat doa syafaat ya. Nanti dipimpin teman-teman kalian, silahkan lipat tangannya dan tutup matanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami sehat, kami bisa sekolah. Kembali tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Ajari kami memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur bahwasannya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami juga mendoakan dunia ini yang sedang dilanda COVID-19. Engkau berkati agar COVID-19 segera berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kami juga berdoa untuk negara-negara ini yang sedang berseteru. Engkau
jamah mereka agar damai kembali dan juga negara Indonesia tercinta. Pak Jokowi yang memimpin Indonesia, Engkau beri kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara Indonesia dan juga kota Bali tercinta. Engkau berkati agar ekonominya kembali normal dan Engkau juga berkati keluarga-keluarga kami. Engkau berkati orang tua kami yang mencari nafkah. Engkau berkati agar sehat-sehat selalu dan diberi kebijaksanaan dalam mengolah bisnis. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke Kak Tirsa, wah sudah waktunya nih, sudah selesai ibadah. Tapi kita tetap ingetin ya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan jam-jam ibadah. Betul. Kan? Setiap hari Minggu jam berapa? Jam 9 pagi Jam di 9 di zona pagi. waktu Wita. Ya Wita, Iya. betul ya. Jangan tinggalkan jam ibadah supaya kalian diberkati sama Tuhan. Ajak juga. Teman-teman Betul. atau saudara-saudaranya yang Iya, bagikan belum link-linknya ibadah. ya. Iya, betul. Betul, bagikan linknya supaya kalian bisa semuanya melihat. Bukan cuma melihat sih, mendapatkan berkat dari ibadah yang ada. Iya. Oke, kalau begitu hari ini Kak Yosafat, Kak Tirza, kita akan pamitan. Sampai ketemu minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.